Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, sebelumnya kita dari Universitas Muhammadiyah Bandung, dari jurusan psikologi. Kebetulan di sini kami memiliki tugas AIK atau Al-Islam Kemuhammadiyahan. Kita dimintai tugas untuk mewawancarai wirausaha yang bekerja di bidang psikologi. Ibu sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, Ibu Imas Heriati. Alhamdulillah sekarang sebagai guru BK di Mandua Kota Bandung. Tempat tinggal tidak terlalu jauh di Kompleks Sipuri Raya. Kemudian di sini sebagai koordinator BK. Itu mungkin ya sekilas perkenalan. Ibu, boleh dong, menurut Ibu mengetahui apa gitu tentang psikologi? Menurut Ibu, psikologi itu gimana gitu? Iya, sejauh yang Ibu pahami, mungkin karena sekarang Ibu kerja berkaitan dengan ilmu itu ya, meskipun bukan seorang psikolog, tapi kami di sini sebagai guru bimbingan konseling yang memang dasar utama ketika kita melakukan pelayanan terhadap siswa itu didasari dengan ilmu-ilmu psikologi ya dalam hal ini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, jadi yang dipahami dari psikologi sendiri, kita tuh berusaha untuk memahami perilaku orang lain, dalam hal ini mungkin di sini siswa ya, yang pada dasarnya nantinya kita bisa lebih bijak untuk bersikap ataupun berperilaku, memberikan mungkin dalam hal ini kepada siswa itu memberikan treatment, memberikan bantuan didasarkan pada perkembangan atau tahapan dari psikologi siswa itu sendiri. Jadi berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia gitu kalau psikologi yang Ibu pahami. Terus selanjutnya, dari masa Ibu pendidikan sampai saat ini, keluarga Ibu mendukung Ibu dalam bidang ini? Alhamdulillah sejauh ini sangat mendukung. Kita juga sering sharing, tahu seperti apa pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya atau oleh ibunya, dalam hal ini kan ada anak dan suami. Walaupun kadang memang mungkin karena melihat apa ya, hal-hal yang dimana itu sudah seharusnya istirahat gitu kan. Kalau kita kan pekerjaannya tidak seperti halnya mengerjakan sesuatu yang bisa diukur selesai hari ini gitu ya. Nggak bisa, jadi kadang itu ke bawah sampai rumah gitu, ada yang masih konsul, ada yang telepon, ada yang dan lain sebagainya. Nah kadang resikonya kita harus siap seperti itu begitu. Apakah ada prestasi terbesar Ibu sebelum menjadi guru BK atau sudah menjadi guru BK? Kalau prestasi apa ya? Kalau secara udah dapat penghargaan gitu dari pemerintah enggak sih, belum ya. Tapi sejauh ini mungkin kalau ukur prestasi itu kan tidak harus ada penghargaan langsung ya. Iya. Dikatakan sebuah prestasi ketika ibu sudah bisa membantu siswa-siswa dalam hal ini menyelesaikan masalah atau kesulitan yang dihadapinya. Terlebih misalkan sekarang mereka butuh untuk diarahkan bagaimana bisa melanjutkan studi perguruan tinggi, ada yang mau bekerja, kan itu pun kita berusaha untuk bantu mereka, dan ketika mereka berhasil itu satu prestasi gitu bagi ibu secara pribadi, gitu. Ada kepuasan tersendiri. Nah kalau yang sifatnya formal itu kaitannya dengan kinerja mungkin ya, perkembangan ya
bisa dibilang prestasi atau enggak mungkin itu dikembalikan ya, tapi kita ada komunitas di sini. Guru-guru BK kan tidak hanya di sekolah di Mandua saja. Di bawah Kementerian Agama itu ada yang namanya MGBK, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Ada tingkat kota, tingkat provinsi, sekarang sudah ke tingkat nasional. Nah, dalam hal ini itu pun tidak tiba-tiba ada seperti itu, tapi ada proses dulu. Kita sebagai pioner mungkin yang dulu menggagas sama-sama dengan rekan-rekan yang dari majalahnya waktu itu. Jadi alhamdulillah sekarang ibu menjadi ketua MGBK tingkat kota, gitu ya, seperti itu. Nah, itu pun mungkin bukan tiba-tiba, tapi kita berjuang dulu seperti apa sehingga akhirnya bisa kebentuk itu yang bisa mewadahi kami guru-guru BK untuk bisa intinya ingin memaksimalkan membantu siswa supaya bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Bagaimana sih Bu hubungan Ibu dengan orang lain untuk mendukung pekerjaan Ibu sebagai BK, dan bagaimana cara Ibu menjalin hubungan baik serta mendekatkan diri terhadap siswa? Ya, dalam hal ini kita sadar dan paham bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, kita harus berkolaborasi dengan siapapun yang memang nanti bisa bersama-sama untuk memaksimalkan pemberian layanan kepada siswa. Dalam hal ini kita berusaha membangun jejaring, tidak intern saja di sini. Di sini kan sudah jelas itu kita ketika kita ingin bantu siswa, ada wali kelasnya, ada guru makolnya, ada waka-waka ya, kurikulum dan lain sebagainya. Pokoknya intern di sekolah itu termasuk satpam, yang di kantin, semua itu bisa kita ajak kolaborasi untuk bisa tadi membantu siswa kita supaya memang bisa berkembang sesuai dengan tupoksi guru BK itu kan membantu memfasilitasi peserta didik agar bisa mencapai perkembangannya sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, dalam hal ini kita harus memaksimalkan semua unsur, semua stakeholder supaya nanti dalam proses membantunya itu bisa dimudahkan dan dilancarkan. Seperti itu. Nah, jika sebagai guru BK, Ibu tuh punya kegiatan untuk seminar atau punya event bersama guru-guru yang lain untuk meningkatkan siswa. Untuk kegiatan-kegiatan, alhamdulillah kita sering ya, mungkin ya minimal dibilang sering itu dalam 1 tahun itu lebih dari 4 lah, ya empat kali gitu. Itu yang dilakukan oleh MGBK Kota. Terus nanti biasanya ada eventnya di MGBK Jawa Barat. Kita suka minimal gitu tadi ya, dalam 1 tahun 4 kegiatan itu bisa. Seminar kayak yang kemarin lagi booming implementasi kurikulum merdeka. Nah itu kita selain inisiatif dari kita sendiri di intern guru BK Kota Bandung, kita juga dilanjut dengan yang dari MGBK Jawa Barat. Nah terus untuk sasarannya kan tetap ya nanti dalam upaya meningkatkan kualitas guru BK, pengetahuan dan keterampilan guru BK untuk membantu tadi memaksimalkan pelayanan kepada siswa. Nah dalam hal ini kita juga kemarin yang terbaru itu ada event career day, seminar, asesmen minat bakat dan minat. Nah itu untuk kelas 12, jadi ada ABM atau asesmen bakat dan minat, sehingga hasilnya itu harus dikomunikasikan kepada siswa. Nah dalam hal ini kita kan perlu untuk memahami terlebih dahulu ya sebelum kita
sosialisasikan kepada siswa, kitanya dulu dibekali, dan itu pun kita adakan kembali lagi seminar antara guru-guru BK se-Jawa Barat untuk memahami hasil ABM itu. Seminarnya tidak hanya offline, tapi kita kalau mendesak itu kayak kemarin kita karena memang kebutuhannya mendesak, kalau persiapan dulu offline kan cukup butuh waktu lama ya. Kita adakan Zoom gitu. Jadi selalu lah kalau tentang itu mah ada hal-hal baru perlu kita samakan persepsinya, perlu kita pelajari bersama, itu selalu ada event seperti itu. Lalu Bu, apakah jurusan Ibu tuh sama dengan pekerjaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, karena memang ibu dulu dari UPI IKIP ya, sekarang kan namanya udah jadi UPI. Dulu jurusannya psikologi pendidikan dan bimbingan, kalau sekarang jadi bimbingan konseling. Memang secara karir, jadi jurusan ibu sesuai dengan pekerjaan yang sekarang ibu pegang gitu, menjadi guru BK, jadi bimbingan konseling UPI. Jadi sejauh mana jurusan Ibu membantu pekerjaan ini? Ya, tentu saja memang karena memang udah disiapkan untuk menjadi guru BK, ya alhamdulillah sangat membantu, karena memang dalam pelaksanaannya kita tidak bisa terlepas dari teknik teori gitu yang kita pelajari ketika kita yang pendidikan sebelumnya. Jadi sangat bermanfaat, sangat membantu untuk pelayanan kepada siswa. Sebagai guru BK itu harus peduli ya terhadap siswa. Nah, untuk meningkatkan sikap kepedulian Ibu gimana sih Bu? Mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Selain secara teori, kita juga belajar ya bagaimana untuk memahami, berempati kepada siswa. Nah, mungkin secara realnya itu dengan sendirinya ketika kita sering berkomunikasi, sering ngobrol dengan siswa, menerima curhatnya mereka, itu banyak terasah gitu. Jadi lebih banyak kita sabar gitu. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dialaminya, terus akhirnya kita bisa menguatkan dan seterusnya. Itu karena kita sering melakukan itu gitu, sering berkomunikasi dengan siswa, sering membersamai mereka ketika mereka punya kesulitan, ya akhirnya respeknya gitu ya lebih gitu dari sebelumnya. Semakin sini semakin kuat lah, bukan semakin kuat, semakin peka seperti itu ya, karena sudah banyak pengalaman, karena sudah sering yang seperti ini ya, kita paham apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Kita berusaha untuk berempati. Sudah semua. Pertanyaannya sudah selesai, sudah terjawab. Terima kasih Ibu udah meluangkan waktunya buat kita. Terima kasih yang menjawab pertanyaan dari kami. Semoga Ibu kedepannya lebih sukses lagi, lebih permudah lagi dan mudah-mudahan. Terima kasih juga. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.